Teroris kembali berulah. Densus 88 pun berkiprah. Anggota Densus beserta mobil pendukungnya segera menyergap. Kru televisi pun tak kalah sigap. Mobil SNG untuk siaran langsung dikerahkan. Suasana tegang merayap. Namun tak ada ledakan bom ataupun desing peluru. Sebab penyergapan ini hanyalah diorama. Semua mobilnya pun serba miniatur yang biasa disebut dengan diecast. Diecast pertama diproduksi di Inggris dan Amerika pada awal abad 20-an. Awalnya tentu saja untuk mainan anak-anak, namun lama-kelamaan menjadi benda koleksi. Kepopuleran diecast sebagai barang koleksi berkembang pada tahun 1950-an. Pada tahun 1980-an, diecast banyak dimiliki orang dewasa untuk dikoleksi, bukan sebagai mainan. Awalnya saya suka mobil ya. Kemudian namanya anak laki suka mobil-mobilan, akhirnya makin lama karena saya benar-benar suka sama mobil, fanatik sama mobil, akhirnya ya udah buat ngoleksi. Ukuran sebenarnya mobil sebenarnya kan nggak mungkin juga garasinya bakalan penuh, nggak muat. Jadi ya kita koleksi ya miniaturnya. Bukan tanpa alasan jika kolektor diecast kebanyakan para lelaki. Beberapa alasannya ada yang karena fantasi masa kecil, namun ada juga yang gara-gara diracuni teman sama kolektor. Saya pertamanya juga diracunin dari teman-teman kontraktor juga, ada teman-teman kontraktor kan. Dari situ saya mulai tertarik. Berawal dari tahun 2009 saya mengkoleksi diecast ini. Memang lebih awalnya untuk menghilangkan kejenuhan dari kerja sehari-hari. Tak ada yang menyangkal dunia otomotif identik dengan para lelaki. Tapi untuk diecast belum itu dulu. Sebab tak ada derum knalpot yang menggebu, pun tak ada desik rem yang menggetarkan adrenalin. Tak heran muncul tudingan penggemar diecast bukanlah lelaki tulen yang macho. Mereka adalah lelaki belum matang yang dikuasai sisi kekanak-kanakan. Ini cowok banget, kenapa? Bayangkan dari ribuan anggota komunitas kita, itu yang perempuan itu bisa dihitung, mungkin hanya tidak sampai 10% bahkan. Mungkin 1-2% saja gitu. Jadi ini sebenarnya laki-laki juga justru yang paling banyak mengkoleksi miniatur ini. Saya lihat di sini lebih kepada nilai seni, bukan kebanyakan hobi ada yang ekstrim. Saya lebih melihat itu lebih menonjolkan sifat seseorang. Jadi sifat seseorang dimana kalau mereka yang gemar mengoleksi barang-barang unik gitu, itu berarti mereka itu orangnya lebih teliti dan lebih, boleh bilang orang yang punya koleksi itu pasti orangnya penyayang pasti. Seni dan fantasi membuat seorang kolektor diecast hanyut mewujudkan obsesi. Aris misalnya, Nicole mengumpulkan diecast model Mercy dengan warna krum. Atau Iwan yang tergila-gila mengoleksi kendaraan alat berat, frame, traktor, mesin giling, perata jalan hingga kendaraan sortenen. Atau Lukman yang gemar diecast polisi yang bisa berkisah menjadi drama tersendiri. Dunia diecast memang luas. Kebanyakan memang produksi pabrik di luar negeri. Namun untuk diecast yang unik seperti bajai atau mobil water cannon polisi harus di-custom alias dipesan atau dibuat sendiri. Harganya bervariasi dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Yang susah didapat bisa dibarter. Cara sederhana sekaligus mempererat persaudaraan. Siapa bilang menjadi kolektor diecast adalah pekerjaan gampang dan sepele. Tak perlu malu mengakui jika ada sifat kanak-kanak saat mengaktualisasi hobi. Koleksi fantasi dan obsesi adalah juga dunia para lelaki. Demikian laporan tim liputan topik Anwar Hidayat dari Jakarta.